Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Lama ya kayaknya aku nggak update video. Apa udah kemarin ya? Jadi untuk teman-teman semua ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang muslim ya. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini banyak berkah barokah. Intinya seperti itulah ya teman-teman semua. Dan di video kali ini aku mau ngebahas soal TKW ya teman-teman. Jadi ada yang nanya gitu ya, kalau jadi TKW itu boleh puasa apa enggak sih kayak gitu kan. Nah, jadi jawaban yang aku tahu, setahu aku ya teman-teman, setahu aku nih ya, kalau yang lain aku nggak tahu. Jadi memang pertama-tama sih contohnya mbah aku aja ya, mbah aku aja pertama-tama denger waktu itu kan aku ditanya gitu ya, ini langsung aku penjelasan. Waktu itu aku ditanya sama mbahku, Yati kamu udah makan belum kayak gitu kan, karena waktu itu siang hari, iya siang aku nganterin makan, terus akhirnya aku ditanya sama si mbah, Yati kamu udah makan apa belum kayak gitu kan. Terus tak jawab, aku lagi puasa gitu kan. Nah, aku tuh kalau ngomong puasa fasting ya teman-teman, kalau bahasa Hongkongnya aku nggak paham ya, cuman ya aku ngomongnya fasting ya gitu kan. Terus kata si mbak, loh emang kebetulan si mbah aku tuh tahu kalau agama muslim, agama Islam itu ada puasa di bulan Ramadan kayak gitu kan. Dan jadi si mbahnya itu bilang kayak gini, emang sekarang udah bulan puasa kayak gitu kan. Iya sekarang udah bulan puasa. Terus kamu puasanya berapa hari? Aku bilang 1 bulan, tapi kalau lagi mens aku nggak puasa kayak gitu kan. Nah, terus kata si mbah gini, udah kamu nggak usah puasa, kamu kan ada di sini, kamu bukan ada di Indonesia, lagian kamu kerja capek, udah capek lelah kayak gitu kan. Terus si mbah pokoknya menceramahi seperti itu ya, panjang lebar bla 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 kayak gitu. Tapi aku bilang nggak apa-apa, aku kuat, aku bisa puasa kayak gitu kan. Ya memang sih kalau si mbah sendiri tuh yang kayak ya ngelihat kasihan lah ya, kan kita sudah kerja kayak gitu kan. Yang nggak tau lah, intinya Simba itu kasihan kayak gitu kan. Katanya ya nggak usah puasa, kamu selama kamu ada di Hong Kong kamu nggak usah puasa gitu. Cuman memang kembali lagi semuanya itu niat diri sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak saya merasa mampu untuk puasa, merasa kuat untuk ngejalaninya, ya enggak masalah kayak gitu kan. Walaupun misalnya majikan melarang kita, kamu nggak usah puasa, kamu kan ada di Hong Kong, ini bukan di Indonesia kayak gitu kan. Kadang bos juga ngomong kayak gitu kan. Tapi kembali lagi semuanya itu adalah diri pribadi ya. Niat kita mampu ya kita jalani, tapi kalau misalnya kita nggak mampu. Jadi di sini nggak ada pemaksaan, nggak ada, malah justru kalau misalnya kayak mbah aku tuh kalau misalnya tahu aku nggak puasa gitu, dia lebih seneng daripada denger kita puasa gitu, karena mereka khawatir takutnya kita sakit gitu kan, udah capek kerja gitu kan. Apalagi dia tahu kalau misalnya kita puasa itu nggak boleh minum gitu kan. Katanya gini, ya udah kamu nggak usah makan nggak apa-apa, tapi kamu minum ya gitu kan. Terus aku bilang gini, minum itu nggak boleh, aku bilang kayak gitu kan, karena tadi ada orang aku cut. Jadi sekali lagi, kalau menurut aku puasa di Hongkong itu boleh-boleh saja. Dan majikan juga, memang majikan ada yang larang, tapi ada yang ya masa bodoh gitu kan. Yang penting kamu kerjaan kamu beres, kerjaan kamu oke gitu, nggak masalah gitu. Emang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kayak nggak usah, kamu nggak usah puasa begini-begini. Kadang kan kita namanya tinggal di rumah orang kayak gitu kan, kadang kayak apa ya, kewajiban kita adalah puasa gitu kan, sesuai agama kita. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, kita ikut di rumah orang kayak gitu, jadi kayak serba salah juga gitu. Yang pasti ya, pasti kan Allah lebih tahu lah ya, kebenaran dan harus bagaimana kita, Allah lebih tahu. Dan kita ya yang ngejalani ya bismillah aja. Dan kalau aku sendiri kebetulan kan, karena aku ada temennya Mbak Yani sama Mbak Asi, kita bisa puasa, kita juga bisa nggak puasa, intinya kayak gitu. Jadi bebas ya, tergantung bagaimana niatnya lah ya, seperti itu. Terus kalau di sini
Kalau di sini itu puasanya itu lebih awal ya teman-teman. Jadi di Indonesia masih pada tidur, kita udah harus sahur kayak gitu kan. Terus imsaknya juga lebih cepat di sini. Terus bukanya itu lebih lama lagi ya teman-teman, karena di sini bukanya tuh hampir jam tujuan lah ya, setengah tujuan lah ya, setengah tujuh itu di sini tuh buka puasa, bahkan setengah tujuh lewat ya. Kita di sini baru buka puasa, jadi puasanya agak lama kalau di Hong Kong. Kalau di Indonesia kan ya standar lah ya, ya mungkin perbedaan waktu atau apa ya. Pokoknya sih kalau menurut aku ya puasa di Hong Kong itu lebih lama daripada di Indonesia waktunya. Tapi ya namanya udah kewajiban setahun sekali kayak gitu ya, kalau pas hari puasa ya sebisa mungkin kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Terus di sini ya teman-teman, aku kasih tahu di sini itu kalau ngomongin sholat ya tergantung kitanya lagi ya. Kalau memang kita memungkinkan ada waktu ya kita melaksanakan sholat. Tapi kalau memang sekali lagi kembali kepada majikan ya, kadang majikan ada yang maafan banget, ada yang bekerja itu ditungguin sama majikan 24. Jadi kalau udah ngomongin agama ya udah sensitif ya teman-teman. Aku takutnya salah ucap atau gimana. Yang pastinya kalau jadi TKW ya sekali lagi ya tergantung kita sendiri ya. Kalau misalnya kita sendiri merasa bos oke, kita puasa, kita bisa sholat ya kita jalani. Tapi kalau misalnya jadi masalah buat kita kayak gitu ya mau gimana lagi, namanya juga kita ikut orang ya, bukan di rumah sendiri yang kita bisa seenaknya gitu kan. Pokoknya ya ada kendala-kendalanya seperti itu. Dan paling sedih lagi ya ketika kita Idul Fitri ya teman-teman. Idul Fitri itu kita tidak semuanya bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ya, karena mereka juga, kalau orang sini itu ada yang sama sekali nggak ngerti. Terus kalau ada yang ngerti ya paling kamu mau paisan, mau sembayang kayak gitu kan. Ya udah gitu aja. Jadi nggak ada yang spesial kayak gitu. Jadi kalau udah ada di luar negeri itu kita mau lebaran kayak gitu ya biasa aja gitu loh. Entah dia jatuhnya hari Minggu, hari Sabtu atau hari kerja sekalipun, itu ya bos nggak bakalan yang udah kamu sana sholat kayak gitu, enggak. Ya tergantung majikan lah ya. Kadang ada bos yang oke, kamu boleh keluar sholat sebentar. Terus ada yang nggak boleh sama sekali, itu ada ya. Jadi ya sekali lagi semuanya itu tergantung majikan dan tergantung diri sendiri ya. Kalau majikan mengizinkan kita bisa melaksanakan, alhamdulillah. Dan kebetulan kalau untuk masjidnya sendiri itu dari tempat rumah aku itu emang cukup jauh. Jadi sekitar hampir 45 menitan lah ya untuk ke masjidnya. Ya hampir 1 jam lah ya, tergantung perjalanannya macet apa enggak. Jadi ya aku kalau lebaran itu memang jarang banget bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Selama aku ada di sini tuh kayak pernah sekali apa 2 kali itu aku ikut sholat Idul Fitri itu di Victoria Park. Itu 2 kali kayaknya kalau nggak salah. Iya kayaknya 2 kali apa 1 kali ya. Pokoknya pernah, itu bisa dihitung kayak gitu. Selama aku di sini hampir 9 tahun itu 2 kali sholat Idul Fitri ya. Jadi ya kalau dibilangin sedih, dibilangin gimana ya tetap ada rasa sedih. Namanya juga apa? Biasa kumpul keluarga kayak gitu, terus kita harus sendiri kayak gitu kan. Terus pas hari lebaran gitu kita biasa silaturahmi dengan saudara, dengan semuanya kayak gitu ya. Nah kalau di sini paling cuma temu teman, padahal apalagi bahkan kadang kita masih kerja gitu kan, orang lain lagi takbiran, lagi pada sholat Idul Fitri, itu kita yang nyuci piring, cuci baju, jemur baju, masak, itu ya seperti itulah ya deritanya. Benar-benar ya memang nyesek kayak gitu kan, tapi ya mau gimana lagi, semuanya sudah resiko. Jadi itu tadi penjelasan aku mengenai boleh enggaknya TKW itu berpuasa, atau ya seperti itulah ya keadaan kita. Jadi boleh puasa dan nggak bolehnya itu tergantung majikan kita dan tergantung kitanya sendiri. Kalau misalnya bos membolehkan terus kita puasa ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya mau gimana lagi, kita ya yang jelas kita kan nggak mau ada masalah juga gitu kan, daripada sesuatu seperti itu menjadikan masalah untuk kita, terus akhirnya kan jadi pemikiran dan kayak beban kayak gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit informasi dan sedikit sharing-sharing mengenai TKW, boleh tidakkah di luar negeri kita berpuasa ya. Sekali lagi
tergantung majikan ya, karena ya sekali lagi kita ini di sini ikut orang ya, bukan di rumahnya sendiri. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel dimanapun I've kalian seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.